perkenalkan nama saya Cecilia Manuel dengan NIM 2412500 Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alifan Badar dengan NIM 2411 5012 79. Perkenalkan, nama saya Dias Parinovani. NIM saya 24125000924. Perkenalkan, nama saya David Madani, NIM 2411502061. Perkenalkan, nama saya Dimas Ika Jaya Samudra dengan NIM 2412501559. Ini akan mempresentasikan UAS dan teknologi informasi. Di tahap pertama kita akan mencari lebih detail sebuah data di Baik. Lalu kita ke raw filter. Raw filter itu gunanya untuk mengambil 5 provinsi yang ada di Indonesia atau untuk menyortir lah. Terus di sorter dari data ini kita catat grafiknya. Dari data dan grafik yang ditampilkan terlihat bahwa DKI Jakarta punya kepadatan penduduk paling tinggi dengan 16.158 orang per kilometer persegi. Ini memang agak mengherankan karena Jakarta adalah pusat segalanya di Indonesia, mulai dari ekonomi, politik, sampai budaya. Jadi wajar kalau banyak orang dari berbagai daerah memilih pindah ke sini untuk mencari peluang. Selain Jakarta, provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, DIY, dan Jawa Tengah juga menunjukkan angka kepadatan yang cukup tinggi, semuanya di atas 1.000 orang per kilometer persegi. Semua provinsi ini ada di Pulau Jawa, yang memang terkenal sebagai pulau terpadat di Indonesia. Banyaknya lapangan kerja, fasilitas umum yang lengkap, dan akses mudah ke layanan publik bikin orang-orang makin tertarik untuk tinggal di wilayah-wilayah ini. Jawa Timur, meski masih di Pulau Jawa, punya kepadatan penduduk yang paling rendah di antara provinsi lainnya, yaitu 857 orang per kilometer persegi. Banyak area perdesaan dan kota-kota yang nggak sepadat Jakarta atau Bandung. Ini menunjukin betapa bedanya kondisi antar provinsi di Indonesia. Dan ini pasti berpengaruh ke cara pemerintah mengatur perencanaan dan distribusi sumber daya. Kepadatan yang tinggi kayak di Jakarta jelas banget terpengaruh ke jumlah kasus COVID-19. Tempat yang banyak orangnya, interaksi susah dihindari, jadi penyebaran virus lebih cepat. Gak heran kalau kasus COVID-19 di Jakarta sempat melonjak tinggi. Mobilitas orang yang tinggi juga bikin virus cepat menyebar, apalagi dengan orang-orang yang bolak-balik dari kota ke kota-kota satelit seperti Bekasi dan Tangerang. Di Jawa Barat dan Banten, kasus COVID-19 juga banyak. Karena banyak yang tinggal di daerah penyangga tapi kerja di Jakarta, ini bikin penyebaran virus semakin susah dikontrol. Jadi pemerintah mesti kerja ekstra buat terapkan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat vaksinisasi. Sementara di Jawa Timur yang penduduk lebih jarang, mungkin penyebaran virus juga nggak begitu cepat di tempat lain yang lebih padat. Tapi itu bukan berarti bisa lengah. Tantangan di daerah dengan kepadatan yang rendah lebih ke akses layanan kesehatan dan distribusi vaksin yang merata. Jadi penting banget buat di tiap daerah punya strategi yang pas dengan kondisi mereka biar pandemi ini bisa dikendalikan dengan baik. Dan untuk nomor 2. Nomor 2 ini kita menggunakan file CSV, menggunakan CSV reader. Karena di sini kita masih menggunakan file yang format CSV. Yang itu kita sambungkan ke raw filter. Di raw filter ini kita gunakan untuk memfilter kolom dan operator apa yang ingin kita gunakan. Di filter kolom ini kita menggunakan filter location dan operator ini kita menggunakan operator equals. Di bagian value kita mengisi Indonesia karena kita sedang data Indonesia. Selanjutnya kita sambungkan kembali ke kolom filter. Di kolom filter ini kita
memfilter kembali data-datanya, namun kita memfilter data apa yang ingin kita masukkan ke data akhir dan data apa yang kita ingin kita masukkan ke data akhir. Yang ingin kita masukkan itu datanya ada location, total case, total dates, total recovered, dan the population density. Yang terakhir adalah kita sambungkan ke statistic view, yaitu hasilnya. Statistic view kita mendapat 4 hasil. Dan juga di sini kita di bagian exclude-nya itu kita exclude location karena kita tidak jadi menggunakan data ini. Ya, oke. Di hasil ini kita menemukan total case itu dengan minimum 1 jiwa dengan maksimum 1,412,511 jiwa dan rata-rata 82,42,325 jiwa. Selanjutnya ada total meninggal dengan minimum 0 jiwa dengan maksimum 33,489 jiwa dan rata-rata 2,354,77 jiwa. Selanjutnya ada total recovered dengan minimum 0 jiwa dengan maksimum 1,386,34 jiwa dan dengan rata-rata 76,814,65 jiwa. Dan yang terakhir ada population density dengan minimum 8,59 jiwa dan juga dengan minimum 16,334,31 jiwa dan dengan rata-rata 756,995 jiwa. Kesimpulannya adalah data ini memberikan gambaran mengenai variasi jumlah kasus, kematian, dan kesembuhan akibat COVID-19, serta padatan populasi di wilayah yang dianalisis tentang yang besar antara nilai minimum dan maksimum, menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan signifikan di berbagai lokasi atau periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita klik sorter. Nah, di sini ada tabel yang dimana analisis dari tabel ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki nilai kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 16.158 per kilometer persegi, dan jumlah total kasus tertinggi itu ada di 1.412.511 kasus yang ada di sini di Jawa Barat. Meskipun memiliki kepadatan penduduk lebih rendah, yaitu 1.379 per kilometer persegi, masih memiliki jumlah total kasus yang signifikan, yaitu 1.173.731 kasus. Sebaliknya, wilayah yang seperti Bali memiliki kepadatan penduduk dan jumlah kasus yang relatif rendah, yaitu 790 per kilometer persegi dan 166.831 kasus. Visualisasi bar chart menunjukkan tren yang kuat antara kepadatan penduduk dan jumlah kasus, yang dapat menjadi indikator penting untuk analisis lebih lanjut terkait perencanaan sumber daya dan intervensi kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita ke bar chart. Di sini ada bar yang dimana visualisasi bar chart menunjukkan hubungan yang jelas antara kepadatan penduduk dan jumlah total kasus di berbagai wilayah. DKI Jakarta memiliki batang grafik terpanjang, menandakan jumlah kasus tertinggi, yang sejalan dengan kepadatan penduduknya yang sangat tinggi. Jawa Barat dan Banten juga memiliki jumlah kasus yang signifikan, terlihat dari batang grafik yang panjang, meskipun kepadatan penduduknya lebih rendah dari Jakarta. Sementara itu, wilayah seperti Bali memiliki batang grafik yang paling pendek, mencerminkan jumlah kasus dan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan pola bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki jumlah kasus yang lebih besar, memberikan wawasan yang jelas untuk menentukan prioritas penanganan di tiap wilayah. Oke, dari analisis data dan visualisasi bar chart, dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki jumlah kasus yang lebih besar. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi sekaligus jumlah kasus terbesar,
menunjukkan bahwa wilayah perkotaan yang padat lebih rentan terhadap penyebaran kasus. Jawa Barat dan Banten juga memiliki jumlah kasus yang tinggi, meskipun kepadatan penduduknya lebih rendah dari DKI Jakarta. Sebaliknya, wilayah seperti Bali memiliki kepadatan penduduk dan jumlah kasus yang relatif rendah. Hasil ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan. Visualisasi yang dibuat mempermudah pemahaman data, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada Kamin clustering. Jadi metode Kamin clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data menjadi 3 kelompok cluster berdasarkan pola hubungan penduduk per kilometer persegi dan juga kasus baru dari COVID-19. Nah, di sini ada tampilan visualisasi scatter plotnya. Di sini terlihat ada di klaster 2 yang berwarna merah terkumpul pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, lebih dari 10.000 km persegi, yang telah dijelaskan oleh dia sebelumnya bahwa penduduk yang paling padat berada di Pulau Jawa. Nah, sementara untuk klaster 0 yang berwarna hijau dan juga klaster biru yang klaster 1 yang berwarna biru berada pada daerah dengan kepadatan rendah hingga sedang. Klaster 2 menunjukkan pola yang jelas di mana wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki jumlah kasus baru yang juga tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berperan besar dalam penyebaran kasus baru. Mungkin karena interaksi sosial yang lebih sering terjadi di wilayah padat atau kurangnya jarak fisik di tempat tersebut. Sehingga pada waktu itu pemerintah menerapkan social distancing agar penyebaran virus tidak terus berlanjut atau juga untuk menyebabkan penyebaran virus tersebut. Klaster 0 dan 1 memiliki pola yang lebih beragam. Beberapa wilayah dalam klaster ini memiliki jumlah kasus yang rendah. Namun ada juga wilayah dengan kepadatan rendah tetapi kasus barunya cukup tinggi. Hal ini bisa terjadi karena faktor lain, seperti adanya klaster penyebaran lokal, minimnya fasilitas kesehatan berbeda dengan di Pulau Jawa, di mana pulau tersebut, contohnya di Jakarta, fasilitas kesehatan itu sangat mendukung, ataupun faktor lain yang mempengaruhi penyebaran. Pengaturan scatter plot ini dibuat untuk menampilkan hingga 2000 baris data, agar seluruh data terlihat dengan baik. Meski skala sumbu horizontal yang diatur otomatis mungkin menyulitkan melihat detail di wilayah dengan kepadatan rendah. Pengaturan pada sumbu ini bisa membantu menampilkan pola, tetapi pengaturan manual pada sumbu ini bisa membantu menampilkan pola data yang lebih jelas. Kesimpulannya, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti yang terlihat pada klaster 2 yang berwarna merah perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mengendalikan penyebaran kasus baru. Namun di klaster 0 dan 1 di mana kasus baru tetap tinggi meski kepadatan rendah, juga harus diteliti lebih lanjut dan juga mungkin fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi. Hal ini bisa melibatkan seperti faktor tingkat vaksinasi, fasilitas kesehatan, atau kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut. Analisis ini memberikan wawasan awal untuk langkah-langkah pengendalian yang lebih baik ke depannya untuk pandemi berikutnya. Jadi setelah itu kita akan memfilter data tersebut. Lokasinya, filter kolom itu lokasinya, operatornya itu equals, dan untuk case matchingnya kita pakai case insensitive. Untuk value-nya kita cari yang lokasinya itu berada di Indonesia. Setelah itu kita klik OK, lalu kita group by. Nah, untuk group by-nya, untuk yang kita cari itu location, dan untuk manual aggregation-nya, karena kita akan mencari total kematian dan total kasusnya, kita akan masukkan total cases dan total deaths. Untuk aggregation-nya kita pilih yang maksimum, yang tinggi.
total kasus yang tinggi dan total kematian yang tinggi. Setelah itu kita klik apply OK. Setelah kita klik play OK, nanti dia akan muncul untuk data-datanya seperti ini. Dan untuk itu kita akan pilih 5 top yang paling tinggi dalam total kasusnya. Total kasus yang paling tinggi dan total kematian yang paling banyak. Nah, itu kita akan memfilternya pakai top K row filter. Jadi kita buka. Untuk numbernya kita pakai rows. Kita nanti sort by-nya itu max total kasusnya. Ini jangan lupa dipilih ini 6. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu ada 6, top 6. Jadi kalau udah kita klik play terus oke. Ininya kita pakai descending ya. Nah, kalau udah kita ke sorter. Di sini kita akan mensortir. Nah, di sini kita akan mensortir max total kasus. Jadi ini kolomnya kita pilih max total kasusnya. Ordernya kita pakai descending. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti untuk memvisualisasikan data-data tersebut, kita bisa pakai bar chart. Nah, dan ini. Tuh. Di sini seperti yang terlihat dari bar chart tersebut, yang paling tinggi itu yang warna biru itu. Bentar. Yang warna biru itu adalah total kasusnya. Jadi total kasus paling banyak itu berada di DKI Jakarta. Dan yang total kematiannya itu yang berwarna hijau. Itu juga yang paling banyak total kematiannya itu ada di Jawa Tengah ya. Seperti itu untuk kita bisa memvisualisasikan total kematian maupun total dari kasusnya. Paling banyak itu di DKI Jakarta, dan untuk total kematiannya itu paling banyak di Jawa Tengah sebanyak 33.000.